Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadina wa muallimina dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah, sore hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita sampai bab berapa itu? Bab 5 ya, tentang keutamaan iman. Hadis nomor 5 juga. Bab 5, hadis nomor 5 tentang keutamaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fi dharaini amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku fi sadril mukmin, tetep ing dalem atine wong mukmin. Wala yatimul imanu, wala yatimulan ora sampurna apa al imanu iman illa bitamamil faraid, kejaba kelawan nyampurnake al faraidi pira-pira fardhu was sunnani lan pira-pira sunan, pira-pira sunnah. Wala yafsudu lan ora rusak apa al imanu iman illa bijuhudil faraidi wa sunnani, kejaba kelawan ngangasi pira-pira barang kang fardhu lan sunnah. Paman moko tawi sapa wong iku nakoso nyuda sapa man faridatan ing fardhu bi ghairi juhudin hale tanpa angas, ukiba moko den siksa sapa man alaiha krana ngangasi fardhu. Bamalan utawi sapa wong iku atama nyampurnake sapa man al faraidha ing pira-pira fardhu, wajibat moko wajib lahu keduwe man apa al jannatu swargane Gusti Allah. Para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan iman itu berada di dalam hati. Jadi mboten ketok iman. Iman itu artinya percaya. Kita tidak akan bisa memahami dengan benar iman seseorang itu kualitasnya seperti apa. Terkadang orang itu ibadahnya biasa-biasa, ternyata imannya lebih kuat. Terkadang orang itu ibadahnya luar biasa, tapi imannya lemah. Tetapi ada tanda-tanda. Nah, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Inilah yang dimaksud adz-dzahir yadullu 'alal batin.
Apa-apa yang tampak itu menunjukkan keadaan batin. Wala yatimul iman illa bitamamil faraidhi wa sunan. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia menyempurnakan apa-apa yang fardu dan apa-apa yang sunnah. Disempurnakan. Barang sing fardu, sing wajib kita lakukan dengan sempurna. Barang yang sunnah juga kita lakukan dengan sempurna. Ini sing nomor loro sing abot. Pertama, prioritas tetap sesuatu yang wajib, lakukan dululah dengan baik, dengan sempurna. Ini saja, nuwun sewu, ini saja mayoritas umat Islam tidak tahu. Yang wajib ini loh, mayoritas sudah. Mayoritas itu ya mayoritas. Itu tidak tahu. Mana yang wajib itu tidak tahu. Anggite wajib itu mung salat 5 waktu ngono tok. Padahal banyak. Apa-apa yang wajib itu banyak. Contoh, kita diperintahkan untuk sholat wajib 5 waktu. Adapun untuk melakukannya kita harus mengetahui tentang syarat dan rukunnya sholat wajib supaya sholat itu menjadi sah. Maka syarat dan rukunnya sholat fardu harus kita ketahui. Wajib itu supaya sholat kita menjadi sah. Sholatnya 5 waktu wis ngerti, nah niku wajib. Tapi syarat rukunnya orang ngerti. Loh bagaimana dia bisa memenuhi syarat sahnya sholat kalau dia tidak tahu tentang syarat rukunnya sholat? Iya toh? Nah, ini juga wajib kita pelajari. Contoh, kita diperintahkan untuk memakan atau menggunakan sesuatu yang halal. Contoh. Maka kita harus mengerti tentang hukum transaksi jual beli. Kalau jual beli yang kita lakukan itu tidak sah, maka kita bisa terjatuh pada hukum yang haram, kan begitu? Maka kita harus ngerti syarat rukunnya jual beli. Harus tahu itu. Kalau tidak tahu, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang sah menurut agama? Jual beli itu syaratnya apa? Contoh nih, ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab dan qabul. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab dan qabul. Gitu? Lah nek panjenengan tukune online, bagaimana hukumnya? Penjual ada Pak, di mana? Tidak tahu. Menurut informasi ada di Jakarta. Menurut informasi. Sampeyan ngerti apa ora nek ana wong ning Jakarta? Barangnya ada Pak. Loh kok bisa menyebut ada? Menurut informasi, bagaimana ini hukumnya? Nah, nek batal ya batal kabeh sampeyan transaksi. Yang keempat adalah adanya jual beli, adanya ijab dan qabul. Coba hal sederhana begini ini mayoritas. Makanya ngene kula niku kadang nek ana wong muni kok ngaji terus to, Pak. Memang tugas kita itu untuk ngaji, untuk thalabul ilmi. Wis ngaji bolak-balik sing ora paham-paham apa meneh sing ora tau. Jadi masih terlalu banyak problem umat itu, masih amat sangat banyak yang harus kita selesaikan. Masih amat sangat banyak. Hal-hal seperti ini kita utamakan karena ini menyangkut sesuatu yang wajib dan itu aktivitas kita. Sampeyan jenengan tiap hari mesti melakukan transaksi toh. Nah kalau sampai kita nggak tahu bagaimana transaksi yang benar, kita bisa terjatuh pada hukum yang haram. Betul nggak? Nah itu wajib itu kita tahu. Maka sempurnakan hal-hal seperti ini, sempurnakan. Ijab dan qabul itu kan begini, kaya wong akad nikah nih loh. Itu namanya ijab qabul kan begitu kan? Angkah tuka wa zawaj tuka mahtubataka.
saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dan seterusnya nih. Kemudian mantene lanang jawab qabiltu nikah, saya terima nikah dan kawinnya. Kalau si Pak Mudine atau Pak Naibnya ngomong halan terus mantene lanang meneng bae, sah atau tidak? Sah atau enggak kira-kira? Mesti disuruh mulangi, betul enggak? Itu namanya ijab dan pertanyaan. Panjenengan nek melakukan jual beli apakah kira-kira pernah mengatakan saya beli Pak? Terus bakule ngomong ya saya jual. Padahal itu ijab kabul. Melakukan ini enggak? Kalau enggak melakukan ini kira-kira bagaimana hukumnya? Tapi nek panjenengan ke komunitas muslim yang betul-betul betul-betul muslim. Di kampung saya dulu seperti itu waktu saya masih kecil. Kalau beli di pasar bakule kula sate, nggih kula tumbas. Pasti begitu dulu. Sekarang mulai mengalami degradasi itu. Kampung-kampung muslim itu dulu seperti itu semua. Ampel. Dulu begitu, sekarang mulai podo meneng-menengane. Nggih. Tapi nek pembelinya mengatakan begitu, rata-rata masih mau jawab mereka. Karena mereka tahu. Karena mereka tahu. Bagaimana ini solusinya? Nggih nek bakule muslim, Pak. Nek bakule niku bagaimana solusinya? Kan harus tahu. Padahal transaksi dengan non muslim boleh enggak hukumnya? Boleh. Bagaimana ini hukumnya? Kan harus tahu. Nah, ini sesuatu yang wajib supaya kita tidak terjatuh pada hukum yang haram. Wah, banyak sudah amat sangat banyak. Itu jual beli. Maka menyempurnakan sesuatu yang fardu utamakan. Ojo nganti nguber barang sunah ninggal barang Pak iku wong perlu direformasi pola pikirnya iki. Nguber perkara sunnah ninggal perkara itu orang aneh itu gitu. Nah, jadi harus tahu lah mana yang fardu dulu. Kita melakukan yang sunnah seluruhnya sudahlah tidak mampu. Jangankan kelas kita, kelas para ulama saja tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu lakukan sunnah semuanya, tidak ada yang mampu. Yang mampu ya cuma Rasulullah. Saya berikan contoh. Saya lihat jadwal pengajian di sini ada ngaji kitab Bidayatul Hidayah, itu apa yang dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur. Itu saja kita tidak mampu kok. Bengi tangi turu jam 3, begitu bangun baca doa bangun tidur. Ya napa dungane tangi turu niku? Allahumma ayo barik lana ngono. Lek donga mangan meneh. Setelah baca doa bangun tidur, kita masuk kamar mandi. Masuk dengan melangkah kaki kiri disertai membaca doa dengan menggunakan tutup kepala. Kan begitu sunahnya. Gitu? Sampeyan nggih nglakoni ngeten mboten? Lha padahal sunah ini. Punten nek nglakoni sunah kabeh enggak mungkin, enggak kuat. Kemudian mandi. Gitu? Setelah mandi keluar melangkah dengan kaki kanan sambil membaca doa. Kemudian sholat di rumah. Setelah sholat, kemudian sholat fajar di rumah. Sholat sunnah itu nanti di sini ada nanti. Sholat sunnah itu kalau dilakukan di rumah itu derajatnya lebih tinggi 27 kali daripada di masjid. Hadis nanti di sini ada. Nanti bab berapa itu? Bab 15 atau berapa? Itu kira-kira 5 tahun kas. Nah, suwi lah, jangan sabar. Betul itu. Setelah sholat sunnah fajar kemudian berangkat ke masjid, keluar rumah melangkah kaki kanan disertai membaca doa berjalan ke masjid. Ya napa tungane? Koyoke gak nglakoni jenengan ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika bihaqqi man sayahada dan seterusnya. Itu sunnah. Begitu mlebu masjid melangkah kaki kanan membaca doa. Ya napa donga mlebu masjid? Ana tulisane teng mriku, dadi penak gak usah dihafalno ora apa-apa ya. Kemudian sampai masjid masuk salat sunnah 2 rakaat namanya salat tahiyatul masjid. Setelah selesai duduk dengan berniat iktikaf. Ayo jenengan berniat apa mboten? Biasane ndak wis pokok lungguh ngono tok, betul enggak?
Biasanya tanpa niat, padahal tanpa niat itu tidak sah. Innamal a'malu lah, apa nama masjid Cak? Ya iktikaf. Padahal ketika duduk dia tidak berniat. Padahal ketika duduk dia tidak bagaimana bisa sah? Innamal a'malu, hadisnya masyhurah itu. Kita sudah tahu semua. Hal-hal kecil kita nggak pernah menyelesaikan. Nah, begitu bar sholat tahiyatul masjid, kemudian iktikaf, membaca zikir, menunggu azan, begitu azan, menjawab azan, berdiri lagi, sholat sunnah namanya apa? Qobliyah subuh. Bar sholat qobliyah subuh, membaca zikir, ada zikirnya sendiri itu, maksur itu. Kemudian sholat jamaah subuh, berjamaah subuh kita disuruh zikir lagi sampai matahari terbit. Jangan ngelakuin ini ki. Dari subuh saja kita berapa yang tidak melakukan. Lah itu sunnah. Sudahlah, sunnah lakukan semampunya. Yang penting yang wajib jangan sampai salah. Sudah. Ini pokok. Kalau yang wajib salah, nggak sah, itu menjadi problem. Kan begitu toh? Nah, inilah disebut menyempurnakan yang fardu wa sunnani, dan melakukan yang sunnah. Betul ya? Sunnah untuk nutup sing fardu. Sudah, dan seterusnya. Maka harus tahu betul mana-mana yang fardu, mana-mana yang wajib. Wajib itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa Ramadan. Panjenengan menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan, maka kita wajib mengetahui hukum apa yang kita kerjakan di perusahaan. Wajib itu. Kalau kita nggak kerja di perusahaan, kita nggak wajib tahu. Kita tidak melakukan jual beli, kita nggak wajib tahu. Kalau kita melakukan, maka kita wajib tahu. Kalau ini kerja teng pabrik ya Pak, terus pun dihukumi. Boleh. Pabrik apa? Pabrik bir. Boleh enggak? Beda lagi urusannya. Gitu? Nah, jadi kita harus tahu betul ini. Karena itu sesuatu yang wajib. Panjenengan dodolan, dodol barang mamane, terus ana wong tuku, pinten Pak regine 150.000. Mboten 100.000 mawon ta. Kulake mawon mboten nangsal. Padahal kulake niku 90.000. Ngomong ngono kira-kira oleh apa ora kira? Dan lain sebagainya. Ini kan problem kita itu kan. Gitu. Nah, maka harus tahu lah. Pun. Wala yasudul iman lan ora rusak apa al imanu illa bijuhudil fardhah wa sunnah, kecuali menolak apa-apa yang fardu dan sunnah. Iman kita itu tidak akan rusak kecuali kita menolak apa-apa yang menjadi kewajiban dan apa-apa yang sunnah. Maka seberat apapun kewajiban dan sunnah jangan ditolak. Bila kita belum mampu melakukan, ya kita katakan kalau kita belum mampu. Nah tadi, jadi Pak Mani, sholat malam itu hukumnya apa? Sunnah, sunnah hukumnya. Kita belum mampu, ya sudahlah, katakan kita belum mampu. Jangan mengatakan, walah wong sunnah. Nah, jangan mengatakan begitu. Karena bila kita meremehkan yang sunnah, maka kita akan kehilangan yang wajib. Globalen. Kalau kita meremehkan yang sunnah, kita akan kehilangan yang wajib. Jadi jangan pernah menolak atau ingkar. Zuhud itu artinya menolak atau ingkar. Semua yang menjadi kewajiban lakukan. Walaupun mungkin kita gak cocok. Contoh, waris itu hukumnya lanang oleh loro, wedok oleh siji, betul nggak? Itu keputusan Allah. Kita atau keluarga kita nggak cocok, jangan menolak. Kalau kita nggak ingin melakukan, ya sudah, aku durung iso nglakoni. Katakan seperti itu. Katakan seperti itu. Jangan pernah kemudian mempertanyakan, Gusti Allah iki apa karepe? Wah, ini bahaya sekali. Ini podo-podo anake kok oleh gak podo. Ini berarti dia sudah mempertanyakan kebijaksanaan Tuhan. Berarti masalah dengan keimanannya, kan begitu kan? Mulai kena bapak Aris itu paling ngarasa-rasa ngurusi, betul.
Beberapa jamaah itu sering minta apa ini diterangkan tentang waris. Sebelumnya saya tak takoni iki wonge ruwet apa ora? Nek wonge ruwet wis gak. Kalau hukumnya mudah tinggal saya sampaikan. Tapi kalau pelakunya ruwet itu sudah nggak akan selesai. Ini kapan hari itu ada orang daerah timur, daerah perumahan Wiguna itu minta diterangkan tentang waris dengan ahli waris semua. Ternyata apa? Ketika saya sampaikan, salah satu ahli waris mengatakan, adik saya itu Pak, disekolahkan sampai S3, saya cuma S1 saja. Adik saya diberi bapak mobil, saya cuma sepeda motor. Rusak ini, rusak. Tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Tidak bisa membedakan mana tirkah, mana hibah. Tidak bisa membedakan dan lain sebagainya. Bila kita belum bisa melakukan, paling tidak kita jangan menolak hukum Allah. Bila kita menolak, rusak iman kita. Faman naqasa faridatan bi ghairi juhudin uqiba alayya. Barang siapa yang mengurangi sesuatu yang fardu tetapi tanpa membenci, tanpa menolak, uqiba alayya, maka dia akan disiksa. Umpama kita meninggalkan sholat subuhan kerinan, tangi jam 10. Tiba jam 10 tas ngelilir acara wis mulai. Sehingga enggak sholat. Kita meninggalkan kewajiban namanya. Tetapi kita tidak menolak bahwa sholat itu adalah sesuatu yang wajib. Orang seperti ini, ini walaupun imannya tidak menjadi hancur, tidak menjadi hilang, tetapi mendapatkan siksa. Imannya tidak hilang, tidak, tetap, karena dia tidak menolak hukum Allah, tetapi mendapatkan siksa. Jadi kok ono wong gak sholat, kita jangan keburu menyatakan imanmu hilang, kafir kowe, jangan. Belum tentu, karena bisa jadi dia tidak menolak. Maka dalam bahasa agama itu bukan disebut murtad atau kafir, tapi disebut fasik. Apa fasik itu? Orang yang rusak. Nah, imannya rusak, bukan hilang imannya, bukan. Orang seperti ini akan disiksa oleh Allah. Waman atamal faridho, barang siapa yang menyempurnakan apa-apa yang fardu, wajibat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surganya Allah. Menyempurnakan yang fardu saja itu sudah wajib surga. Orang katik ditambahi sunnah, ini wajib baginya surga. Apa yang fardu itu? Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Gitu? Meninggalkan larangan itu wajib enggak? Wajib, itu wajib yang paling berat itu. Nek ngelakoni perintah insya Allah gampang. Sholat karek sholat, poso karek poso, zakat karek zakat, gampang. Tapi meninggalkan larangan ini yang berat. Padahal ini sama-sama fardunya, sama-sama wajibnya. Gitu? Sholat tinggal sholat aja sudah. Apa beratnya? Tidak ada. Tapi ninggal ngerasani wong, ninggal ngamukan, ini berat ini. Ini yang paling berat. Jadi kewajiban meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada kewajiban melakukan sesuatu yang diperintah. Lah perintah Allah itu ada dua. Ada kalanya al-amru lil wujub, ada kalanya al-amru lil mandub. Ada kalanya perintah itu berhukum wajib, ada kalanya perintah itu berhukum sunnah. Yang bisa menjelaskan ini para ulama. Panjenengan maca Quran terjemahan, wah keliru kabeh engko. Karena tidak terinci di situ. Quran itu ijmal. Apa ijmal itu? Global. Contoh, fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wahai para laki-laki, ini terjemah, Quran terjemah. Nikahlah kamu 2 atau 3 atau 4. Nikahlah berarti amar, perintah. Menikahlah kamu 2, 3 atau 4. Bila tidak mampu 1. Karena ini perintah Allah yang didahulukan 2, 3, 4. Kalau tidak mampu
satu. Berarti perintah itu berarti langsung dua, betul nggak? Nek engko krasa gak mampu, ya pegaten siji karek. Apakah begitu artinya? Ini gara-gara baca terjemah ya begini nih. Itu. Jadi yang bisa memahami ini hanya para ulama. Yang bisa mengkorelasikan hadis dan ayat. Ayat dan ayat, hadis dan hadis. Ini ndak iso ndak. Kalau jenengan nek belajar ilmu agama kok orang melalui ulama. Ndak bisa ndak. Sudahlah. Untuk mencapai kebenaran aja sulit, apalagi keberkahan. Engko akhirnya munine kaya Quran itu produksine Muhammad duduk produksine Gusti Allah kaya wingi ae. Iki mondok nanti kaya mondoke teng Pondok Chandra ini. Itu problem akhirnya. Akhirnya menjadi sebuah problem. Jadi seperti itu. Adapun melakukan sunnah itu untuk mendukung. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Mana hitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku larang, kata Rasulullah, tinggalkan semua. Kalau itu larangan sudah tinggalkan semua. Apa-apa yang aku perintah, lakukan semampumu. Ada kalimat itu. Yang menjadi perintah, lakukan semampumu. Tapi yang dilarang, tinggalkan semua. Nah, perintah niku nek sing wajib ya lakoni mutlak, sing sunah lakukan semampu kita. Jadi ibadah ya kudu iso ngukur kemampuan diri. Harus bisa itu. Ngukur kemampuan diri harus bisa. Kadang saking semangat ibadah, waduh dipol-polno. Seorang seperti ini biasanya enggak tahan lama. Sak wulan ngono ae prei. Bareng ngaji diterangkan tentang sholat duha. Kesunahan sholat duha itu tertinggi sampai 12 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas masing-masing 10 kali. Yang lebih tinggi dari itu rakaat pertama baca Wasamsi wadduhaha, rakaat kedua baca wadduha. Itu lebih tinggi dari yang pertama. Yang tertinggi rakaat pertama baca ayat kursi 10, rakaat kedua baca Al-Ikhlas 10. Wah, langsung dijupuk sing dhuwur dhewe. Dilakoni 12 rakaat. Bar salat duha oleh Rasulullah diperintah zikir Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, baca 100 kali. Itu Rasulullah yang mengatakan. Bar ngaji itu dilakoni dipolno 12 rakaat. Orang seperti ini biasanya enggak tahan lama. Saulan leren. Tapi berbeda dengan orang yang memang mengukur kemampuan diri. Rong rakaat dhisik. Mengko nek iso istiqomah, 3 wulan kok mampu diundhaki rong. Orang seperti ini luar biasa. Bukan banyaknya ibadah, tetapi keistiqomahan di dalam ibadah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu jauh lebih bermanfaat. Wakeh tapi pisan. Nah, itu gejala itu di masyarakat kita. Masyaallah. Jadi melakukan sunnah itu semampu haji itu dilakoni dipolno 12 rakaat. Orang seperti ini biasanya enggak tahan lama. Saulan leren. Tapi berbeda dengan orang yang memang mengukur kemampuan diri. Rong rakaat dhisik. Mengko nek iso istiqomah, 3 wulan kok mampu diundhaki rong. Orang seperti ini luar biasa. Bukan banyaknya ibadah, tetapi keistiqomahan di dalam ibadah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Itu jauh lebih bermanfaat. Wakeh tapi pisan. Nah, itu gejala itu di masyarakat kita. Masyaallah. Jadi melakukan sunnah itu semampu kita. Tapi ini jangan gunakan alasan ya. Jangan gunakan sebagai alasan. Ya kita betul-betul mampu ya lakukan. Betul-betul tidak mampu ya tidak apa-apa. Jadi orang melakukan sesuatu yang wajib itu saja sudah wajib baginya surga. Wajib baginya surga. Jadi agama itu mudah. Amat sangat mudah. Asal kita betul-betul mengerti ilmunya. Sampun. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu taiman iku
la yazidu ora tambah apa iman, wala yang kusulan ora sudo apa iman, walakin lan tetapi lahu kedue iman iku haddun pelanggaran. Takrifun tegese pelanggaran didikri kelawan nyebut, kelawan nutur afrodi furu'il iman, pira-pira ijen-ijen pang-pangi iman. Fa inna qasa maka lamun sudo apa iman, fa fi hadihi maka tetep ing dalem pelanggarane iman. Wa asluhu lan utawi asale iman iku syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah lan jumenengake salat wa itauz zakah lan aweh zakat wa shaum ramadan lan poso ramadan wal hajj lan ibadah haji wa husnul janabah lan adus jinabat. Waman moko tawi sapa wong iku zada tambah sapa man fi hadin dalam pelanggarane iman, zadat moko tambah apa hasanatuhu kebagusane man. Waman naqasa lan utawi sapa wong iku naqasa sudo sapa man fihi ing dalem haddul iman, fa fihi moko utawi sudo iku tetep ing dalem pelanggarane iman. Panjang habis. Iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tetapi bertambah dan berkurangnya iman itu berada pada cabang-cabangnya iman. Cabang-cabangnya iman. Itu yang menjadikan iman itu bertambah atau berkurang. Cabang iman itu lebih dari 70. Akeh. Banyak sekali. Wakilah al-imanu yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil isyan wa yaqwa bil ilmi wa yut'afu bil jahli. Iman itu akan bertambah dengan seiring bertambahnya ketaatan kepada Allah. Tambah taat imannya tambah kuat. Wa yanqusu bil isyan dan akan berkurang seiring bertambahnya kemaksiatannya. Jadi tambah maksiat tambah entek imannya. Tambah berkurang. Ya padahal maksiat niku wakeh. Suudzon itu ya maksiat. Jadi maksiat itu tidak hanya perbuatan dohir, bukan hanya af'al, tapi termasuk ahwal. Ahwal itu perbuatan batin. Contohnya suudzon. Contohnya ujub. Apa ujub itu? Bangga diri. Contohnya malah riak, pamer. Ini kan ahwal, perbuatan hati. Ini perbuatan hati, itu termasuk kemaksiatan. Contohnya malah makrun, apa makrun? Tipu daya, ngakali wong. Contohnya malah hirsun, apa hirsun? Rakus terhadap dunia. Nah, ini termasuk maksiat-maksiat hati. Nah ini akan menggerus keimanan kita. Iman kita menjadi habis. Wa asluhu, adapun asal atau dasar atau pondasi iman iku yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat. Menjaga ketauhidan. Itu pondasi iman. Bagaimana kita itu betul-betul mengesahkan Allah. Ini bukan pekerjaan mudah. Betul. Mengesahkan Allah itu berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya yang kita patuhi hanya Allah. Tidak patuh pada selain Allah. Mengesahkan Allah. Apa yang menjadi kita tuju itu hanya Allah. Sholat ya karena Allah, bukan karena selain Allah. Dawuhipun Syekh Hudal bin Iyad, itu ulama abad kedua Hijriah. Jadi periodenya dekat dengan Rasulullah. Generasi atba'ut tabi'in. Beliau mengatakan tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Melakukan perbuatan karena manusia itu bukan riya, syirik. Berat. Berat sekali. Syirik itu kan berarti mempunyai Tuhan selain, nah itu berarti bukan mengesahkan Allah.
Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan kita betul-betul mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pemimpin kita, uswah kita. Ini pondasi iman. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, bukan melakukan salat. Mendirikan. Coba panjenengan pirsani, setiap perintah salat dalam Quran hadis itu tidak ada satupun perintah ikmalus shalah, lakukan salat, tidak ada. Pasti kalimatnya aqimis shalah, yuqimus shalah, dirikanlah salat. Jadi tidak boleh kita melakukan salat itu asal melakukan, tidak boleh. Harus mendirikan. Nek ngaji bab niki rada angel iki, betul itu ya. Sulit betul. Jadi ada kitab itu judulnya Ainal Khashi'in. Judul kitab itu artinya di manakah orang-orang yang khusyuk. Gak patek nemokne wong khusyuk berarti ya. Betul itu. Betul itu. Jadi panjenengan salat diterangkan fikih, carane takbir seperti ini, carane sendakep, carane ruku. Itu fi'liyah, perbuatan salat. Panjenengan diterangkan bacaan salat. Itu qiraatus shalah, bacaan-bacaan di dalam salat. Nek maca Fatihah, perhatikan tasdidnya, perhatikan perbedaan huruf dot dan huruf dha. Jangan sampai salah ketika menyebutkan begitu. Kalau kita belajar fikih, jangan sampai salah, karena itu akan merubah makna. Kan begitu kalau kita belajar fikih. Wah, akhirnya begitu sholat nggo wetu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuannya supaya enggak sholat, supaya enggak salah. Akhirnya lupa kalau sholat itu intisarinya menghadap Allah. Itu keliru lagi. Kalau orang memperhatikan bacaan sehingga lupa memperhatikan Allah, berarti dia sholatnya menghadap bacaan, bukan menghadap Allah. Oh, angel toh? Ini sampai ono kitab judulnya Ainal Khashi'un, di manakah orang-orang yang khusyuk. Kula jenengan ini duduk golongan wong khusyuk kan. Betul, sulit. Jadi kalau kita bicara khusyuk jauh lah. Kok gelem salat wis alhamdulillah. Itu kelas kita, itu kelas minimalis. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ini juga pondasi. Artinya mengeluarkan zakat itu apa sih? Kok disebut pondasinya iman? Kepedulian. Orang Islam itu harus punya kepedulian. Harus. Dalam Al-Quran itu kan disebut itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang iman dan beramal soleh, orang seperti ini dalam hatinya akan ditanam oleh Allah rasa kepedulian, kasih sayang. Dari kalimat ini Qurannya, dari kalimat ini kita kan sudah bisa paham. Uang kok ora duwe sifat kepedulian kepada orang lain pasti bermasalah, entah imannya, entah amal solehnya. Terus urusannya dewi-dewi Pak, sepodo tuweke, nggak punya kepedulian. Itu pasti bermasalah, karena orang yang beriman dan beramal soleh oleh Allah dalam hatinya akan ditanam rasa kepedulian. Senajan sholate rutin jamaah, maca Qur'ane istiqomah, tapi kalau nggak punya kepedulian, sebenarnya dia orang yang bermasalah. Inilah pentingnya ilmu, sehingga kita ngerti ukuran. Quran tadi. Akun. Wasaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun dohir hadis ini menyebut puasa, tapi hakikinya adalah mujahadatun nafsi, memerangi. Karena inti dari puasa Ramadan itu adalah berperang melawan nafsu. Jadi pondasi iman berperang melawan nafsu. Di ngaji itu jangan hanya tekstual, tapi kontekstualnya harus kita perhatikan. Seperti tadi, mengeluarkan zakat itu tekstualnya ya kita ngetokno duit atau beras, kan begitu. Tapi kontekstualnya kan tidak begitu. Wujud kepedulian kepada orang, dan ini dikorelasikan dengan dalil yang lain. Wal haji, dan ibadah haji. Tekstualnya ya kita pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, jamarat, wukuf, kan begitu kan? Tekstualnya seperti itu tetap kita lakukan. Tapi kontekstualnya apa? Makna tersiratnya apa? Coba Anda perhatikan, ibadah haji itu tawaf.
ngelilingi Ka'bah. Tawaf iku meneng tok sah napa mboten? Ora usah maca donga apa-apa. Sah atau tidak? Sa'i tidak pakai baca apa-apa boleh enggak? Boleh. Berarti inti dari haji itu apa? Sa'i itu perbuatan siapa? Seorang ibu yang memperhatikan seorang anak. Tawaf perbuatan siapa? Malaikat, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, kan begitu. Jamarat, balang jumroh, perbuatan siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa begitu? Balang setan kan waktu itu gitu kan ceritanya. Nah, jadi ternyata kita itu diperintah untuk kembali mengenang sejarah orang-orang yang soleh. Jangan lupakan bagaimana cerita mereka, memperjuangkan, menegakkan ketauhidan. Jangan pernah lupakan. Jadi tidak hanya melakukan tawaf sa'i, itu kan fisiknya, hakikinya jangan pernah kita meninggalkan sejarah orang-orang yang soleh. Supaya kita terus terhubung dengan orang-orang soleh itu. Nah ini kita terlalu tekstual kadang ngaji ini. Terlalu tekstual. Akhirnya tawaf sa'i dilakoni tapi nggak ngerti sejarahnya seperti apa, maksudnya seperti apa. Akhirnya mulai kaji ya tetap nggak ada perbedaan. Wa ghuslul janabah dan mandi jinabat. Apa mandi jinabat itu? Ya dohirnya tekstualnya ya wadus, mandi besar kan begitu kan. Kontekstualnya apa? Tersiratnya apa? Tersiratnya adalah kita diperintah mensucikan seluruh tubuh kita, baik dohir atau batin. Nah ini pondasinya iman. Hadis Rasulullah menyampaikan, mangkana fi istiqmalu imanuhu, mangkunna fihi istiqmalu salasun mangkunna fihi istiqmal imanuhu. Ada 3 hal yang merupakan barometer, ukuran bahwa iman seseorang itu sempurna. Yang pertama, la yaqafu fillahi laumatal laim. Dia takut kepada Allah, tidak takut pendapat orang. Dia takut kepada Allah, tidak khawatir pendapat orang. Wah, nek sono kegiatan agama wis apa wae direwangi. Ngepel-ngepel masjid direwangi. Padahal dia seorang pejabat. Dia nggak khawatir orang berpendapat apa-apa, nggak pernah khawatir. Melakukan pekerjaan yang seolah-olah hina di hadapan orang, dia nggak khawatir dicemooh orang. Ini namanya takut kepada Allah dan tidak pernah khawatir dengan pendapat orang lain. Itu tanda iman yang sempurna pertama. Jadi pokoknya ngelakoni apa sing benar menurut agama, bukan benar menurut dirinya. Jadi kadang orang itu terlalu egois. Yang penting aku ngelakoni ini, wis gak peduli aku wong ngomong apa. Dia merasa benar, tapi menurut dia itu beda lagi. Yang kedua, wala yura'i bi syai'in min amalihi. Setiap perbuatannya itu selalu ikhlas, bukan karena riya. Kepingin dilihat orang, enggak. Nang kampung kula niku ana wong niku, iki di kampung saya. Nek acara apa-apa itu tekon dhisik dhewe langsung lungguh ngarepe mik, garek dikongkon nyekel mik. Ono wong model ngono tiba ya sik ono wae. Jadi kepingin dikenal orang. Tanda yang ketiga adalah wa idza uridu alaihi amrani akhadhu malid dunya wal akharu lil akhirah athara amaral akhirah ala dunya. Ketika dihadapkan pada dirinya 2 pilihan, yang satu urusan dunia, yang satu urusan akhirat, dia akan selalu mengutamakan urusan akhirat. Ini yang paling abot nih. Waya rutinan ngaji berarti urusan akhirat. Tiba jam 4 ditelepon koncone. Cak, engko lembur ya. Lah terus bayarane tak lumayan. Lembur sampai jam 8-an lah. Oleh 4 juta bayarannya. Tambahane 4 juta. Kira-kira sampean ngeboti lembur napa ngaji? Oh, alhamdulillah padha jujur kabeh. Padahal hadisnya menyatakan begitu. Begitu ditelepon koncone kok lembur ya, engko tak nek lembur mulai jam 8 tak tambahi bonus 4 juta. Dino iki tok tak kei 4 juta. Iki penting banget tuh. Anu cak engko wayahe ngaji. Lho koncone tambah ngomong, ngaji ku minggu ngarep sik ana. Alah pedhot-pedhot kena kalimane iki. Betul enggak? Nah, seolah-olah benar, padahal Allah menguji kita.
Kowe istiqomah apa ora? Kan begitu kan? Loh, ini hadis loh, masa tak rubah redaksi ini kan tidak berani saya. Jadi bila dia dihadapkan pada dua pilihan, satu urusan dunia, yang kedua urusan akhirat, dia selalu mengutamakan urusan akhirat. Itu tanda iman sempurna. Dia tetap sak kuasane, ngoten nggih. Pilihannya akeh kan. Bar ngaji ini diumumno karo pengurusé. Para bapak sedaya sing nderek ngaji, monggo bar ngaji kula siapke kendaraan. Lho, teng pundi? Teng Malang. Enten apa? Makan-makan. Sambil refreshing. Kira-kira sing melok akeh apa Dik? Wah kok pertemuan minggu depannya diumumno para bapak sing nderek ngaji sedaya mawon nderek teng Malang malih nggih, kula siapke kendaraan. Lho enten apa Pak? Mangan-mangan melih? Mboten. Pengajian. Sing nderek kathah napa titik? Sing susah niku mboten mek titik niku. Wis gak melok maido. Wong urusan ngaji kok adoh meneng kene kaya gak ono kiai. Lho wis gak melok lho maido. Tapi nek urusan emplok-emplokan, masa Allah masih waduh dibelani. Mentalnya memang mental napa? Ya Allah, lha hadise muni ngono, mosok tak rubah. Ini problem kita sebenarnya. Masalah. Nek urusan seneng-seneng niku kita memperjuangkan dengan segala cara. Nek urusan akhirat itu kita melakukan asal-asalan. Betul enggak? Kita tidak pernah serius itu memanage yang baik dan lain sebagainya. Bagaimana urusan akhirat itu? Orang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita bersemangat. Kita tidak pernah mikir itu. Tapi nek urusan sing mengikuti kesenangan, wah luar biasa. Itu kira-kira gimana? Padahal Rasulullah mengatakan seperti ini. Pun, tambah dawa niku keterangannya. Sampai situ dulu. Berhubung wis azan pertanyaane pertemuan yang akan datang mau nggih. Ngaten mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.